Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Azahra Dauliana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar untuk luas permukaan kubus dan balok. Nah, materi yang akan kita pelajari untuk video kali ini yaitu yang pertama ada macam-macam bangun ruang sisi datar, yang kedua luas permukaan kubus, dan yang ketiga luas permukaan balok. Bangun ruang sisi datar. Nah, jenis-jenis bangun ruang sisi datar itu ada yang pertama ada kubus. Nah, kubus ini memiliki 6 sisi yang sama besar, lalu memiliki 12 rusuk yang juga sama besar, dan sudut yang juga sama besar. Kemudian bangun ruang sisi datar yang kedua ada balok. Nah, kalau balok ini dia untuk sisi-sisi yang berhadapan dia sama besar, dan sisinya ada 6 sama seperti kubus, tapi yang memiliki besar yang sama hanya sisi-sisi yang berhadapan. Rusuknya juga ada 12 dan memiliki 8 titik sudut. Nah, kemudian ada bangun datar prisma, yang mana jumlah titik sudut dan jumlah rusuknya itu berdasarkan dengan sisi alasnya, menyesuaikan dengan sisi pada alasnya. Nah, untuk limas juga sama ya. Jadi sisi rusuk dan titik sudut limas itu menyesuaikan dengan alas dari limasnya. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang luas permukaan kubus. Sebelum membahas ke luas permukaan kubus, kita harus tahu dulu bahwa bangun ruang itu pasti memiliki jaring-jaring. Nah, jaring-jaring itu adalah bentuk datar daripada bangun ruang. Jadi jaring-jaring kubus itu bentuk 2 dimensi dari bangun ruang kubus. Nah, untuk gambar jaring-jaring kubus adalah seperti di gambar ini ya. Nah, untuk menemukan luas permukaan kubus, kita karena kubus itu panjang sisinya sama, panjang besar sisinya itu luasnya sama semua. Jadi untuk kita menentukan luas permukaan kubus adalah dengan menambahkan semua luas bidangnya atau luas sisinya. Jadi luas permukaan kubus adalah luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 ditambah luas 5 ditambah luas 6. Nah, luas karena sisi dari kubus itu berbentuk persegi, maka luas dari persegi itu kan sisi kali sisi. Jadi sisi kali sisi dikali sisi kali sisi ditambah sisi kali sisi ditambah sisi kali sisi dan seterusnya sampai 6 kali perkalian 6 kali penjumlahan sisi kali sisi. Nah, maka akan didapatkan rumus luas permukaan kubus itu 6 dikali sisi kali sisi, atau biasa disebut juga 6 dikali sisi kuadrat. Nah, nih contohnya di sini kan sisi dari kubusnya itu panjangnya rusuknya 3 ya, 3 cm. Nah, maka untuk menemukan luas permukaannya itu 6 dikali 3 dikali 3. Nah, itu akan menghasilkan luas permukaannya 54 cm kubik atau 54 cm persegi atau cm kuadrat. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang luas permukaan balok. Luas permukaan balok, nah untuk jaring-jaring balok itu gambarnya seperti ini ya. Jadi sisi-sisi yang sama itu adalah sisi-sisi yang berpasangan. Sisi-sisi yang besarnya sama adalah sisi-sisi yang berpasangan. Nah, untuk menentukan luas permukaannya itu sama, kita tambahkan seluruh luas bidangnya. Akan tetapi karena bidangnya itu tidak sama besar, bukan seperti kubus. Nah, jadi kita itu menambahkan terus untuk misalkan untuk luas 1
luas 1 itu dia lebar dikali tinggi balok. Nah, untuk luas 2 itu panjang dikali tinggi. Nah, untuk luas 3 dia panjang dikali lebar dan seterusnya. Nah, yang mana akan menghasilkan rumus luas balok itu yaitu 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi tutup kurung. Nah, jadi untuk luas permukaan balok yang ini itu adalah 2 dikali 8 dikali 4 ditambah 8 dikali 3 ditambah 4 dikali 3 yang menghasilkan luas permukaannya adalah 163 cm persegi atau cm kuadrat. Nah, sekarang kita akan ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya ini, di sini ada berapakah luas permukaan dari kardus di samping. Nah, kardusnya itu panjang sisinya, panjang rusuknya itu 5 cm. Nah, kita masukin ke dalam rumus luas permukaannya. Nah, rumus luas permukaan tadi kan untuk kubus itu 6 dikali sisi dikali sisi. Nah, sisinya itu 5, jadi 6 dikali 5 dikali 5 hasilnya 150. Jadi luas permukaan dari kardus di samping adalah 150 cm persegi atau cm kuadrat. Nah, kemudian kita soal yang kedua yaitu berapakah luas permukaan dari rubik di samping. Nah, untuk A 96, B 120, C 100, D 150. Nah, panjang dari sisinya rubiknya itu adalah 4 cm. Jadi 6 dikali 4 dikali 4 sama dengan 96 cm kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan jawaban A. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal untuk balok. Nah, jika kotak sereal di samping mempunyai panjang 10 cm, lebar 3 cm, dan tinggi kotaknya ada 15 cm, maka berapakah luas permukaan dari kotak sereal tersebut? Nah, kotak sereal, nah kita substitusikan panjang, lebar, dan tingginya ke dalam rumusnya. Nah, jadinya 2 dikali 10 dikali 3 ditambah 10 dikali 15 ditambah 3 dikali 15. 2 dikali 30 ditambah 150 ditambah 45 sama dengan 2 dikali 225 sama dengan 450. Jadi, luas permukaan dari kotak sereal di samping adalah 450 cm kuadrat. Nah, contoh soal yang kedua yaitu jika balok di samping mempunyai panjang 9, lebar 4, dan tinggi kotaknya adalah 10 cm, maka berapakah luas permukaan dari balok tersebut? Yaitu kita substitusikan ya ke rumusnya tadi, 2 dikali 9 dikali 2 ditambah 9 dikali 10 ditambah 2 dikali 10 sama dengan 2 dikali 18 ditambah 90 ditambah 20 sama dengan 2 dikali 128 sama dengan 256. Sehingga luas balok di samping adalah 256 cm kuadrat. Nah, untuk yang tadi adalah contoh soal terakhir, dan untuk sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.